Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Hinawati. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, atau yang sering dikenal dengan Unsik Wonosobo. Saya mulai mengajar di Unsik tahun 2015. Di FEB ini saya diamanai untuk mengampu mata kuliah pengantar pasar modal dan juga pasar modal syariah. Hal ini sesuai dengan bidang akademik saya, dengan pendidikan formal yang saya tempuh yaitu S1 Manajemen Keuangan dan S2 Keuangan dan Perbankan Syariah. Adapun pendidikan non-formal, pendukung kompetensi di bidang ini adalah gelar ASPM, Ahli Syariah Pasar Modal, yang saya peroleh dari The Indonesian Capital Market Institute dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, dengan perizinan dari OJK yang keluar pada bulan Agustus tahun 2018. Gelar ASPM ini saya peroleh setelah saya dinyatakan lolos dan mendapat beasiswa pada tahun 2017 yang kemudian diikuti dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Teach Me dan DSN MUI. Dengan latar belakang tersebut, maka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsik, spesialisasi saya adalah mengajar pasar modal dan juga pasar modal syariah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pasar modal syariah dengan bobot 2 SKS. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, saya akan terlebih dahulu memaparkan deskripsi singkat, kemudian luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada kuliah pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah saat ini yang ada itu tidak bisa dipisahkan ya, dengan pasar modal secara umum, sehingga pada mata kuliah pasar modal syariah nanti akan membahas mengenai pasar modal secara umum dan juga pasar modal syariah. Pada pasar modal secara umum nanti kita akan belajar mengenai perusahaan terbuka dan proses untuk menjadi perusahaan terbuka atau proses untuk menjadi go public, kemudian pasar modal, peran dan manfaat, kemudian ada juga struktur pasar modal Indonesia, kemudian dilanjutkan nanti di pasar modal syariah kita akan belajar mengenai apa itu pasar modal syariah, landasan fikih, kemudian juga instrumen-instrumen yang ada di pasar modal syariah, juga dilanjutkan dengan mekanisme transaksi perdagangan efek yang sesuai dengan syariah. Dengan mengikuti mata kuliah pasar modal syariah, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal berikut. Pertama, memahami pasar modal secara umum, kemudian memahami pasar modal secara syariah, kemudian memahami instrumen-instrumen pasar modal syariah, mampu menganalisis instrumen yang ada di pasar modal, dan juga nanti produk terakhir yang diharapkan mahasiswa mampu melakukan investasi di pasar modal syariah atau inklusi di pasar modal syariah. Oke, dalam menyampaikan pembelajaran saya menggunakan beberapa bahan ajar atau referensi. Pertama, saya menggunakan modul perkuliahan yang saya susun. Oke, dan juga nanti tidak menutup kemungkinan buku-buku lain yang relevan. Kemudian selain buku, saya juga menggunakan website, yaitu website dari Bursa Efek Indonesia dengan alamat ida.go.id, kemudian website Otoritas Jasa Keuangan, kemudian website DSN MUI. Mengapa ini saya langsung merujuk atau menggunakan website? Karena perkembangan pasar modal itu cukup pesat ya, seperti data-data keuangan, kemudian mekanisme perdagangan, juga peraturan-peraturan lain di pasar modal, sehingga banyak hal yang berubah, sehingga rujukan website itu akan lebih update. Oke, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan antara lain menggunakan e-learning atau sistem akademi Unsik untuk presentasi,
mengupload materi perkuliahan, pengumpulan tugas mahasiswa. Kemudian ada Google Meet atau Zoom ketika nanti kita belajar secara online, dan juga ada grup WA atau Telegram nanti untuk diskusi. Oke, selanjutnya untuk asesmen penilaian, pada awal perkuliahan saya menyampaikan tentang kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama-sama antara pengajar dan mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa mengikuti perkuliahan dengan lancar agar memperoleh nilai yang memuaskan. Demikian juga dosen dapat memberikan penilaian secara objektif. Oke, berikut adalah contoh skema penilaian yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Oke, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran pada mata kuliah Pasar Modal Syariah yang dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dalam perkuliahan kita Pasar Modal Syariah, dan hari ini kita akan belajar mengenai struktur pasar modal. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu perusahaan publik dan prosesnya untuk go public, dan juga pasar modal secara umum mulai dari sejarah, pengertian, peran, dan fungsi pasar modal. Oke, baik, untuk hari ini kita akan belajar terkait struktur pasar modal Indonesia. Baik, untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia ini dimulai dari OJK, ya. Di sini paling atas sendiri OJK, kemudian ada Bursa Efek Indonesia, ada lembaga clearing dan penjamin, kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian ada emiten, perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, investor, dan juga manajer investasi reksadana. Oke, baik. Untuk detailnya nanti kita akan bahas satu persatu lembaga maupun profesi yang ada di pasar modal Indonesia. Oke, kita mulai dari OJK dan SRO. Oke, kalau OJK itu tadi berada di atas sendiri. Karena apa? OJK adalah lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi kegiatan yang ada di pasar modal. Kemudian setelah OJK tadi ada 3 lembaga, yaitu Bursa Efek Indonesia, kemudian lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpan dan penyelesaian. Oke, sekarang kita belajar SRO. SRO itu kepanjangan dari Self Regulatory Organization. Maknanya apa SRO? Nah, di sini Self Regulatory Organization adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan regulator di industri pasar modal. Kemudian kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah. Jadi di sini SRO dia punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian di sini kita lihat ada BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemarin waktu kita belajar
terkait pasar modal kita sudah belajar BEI. Oke, Bursa Efek Indonesia di sini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nih, kemudian pemegang saham dari BEI ini adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin sebagai perantara pedagang efek menjadi anggota bursa. Tugasnya di sini BEI menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada OJK. Kemudian ada KPEI atau biasanya disebut KPEI. Nah, ada yang menyebutnya KPEI. Di sini KPEI adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Clearing itu apa? Clearing adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Nah, penjamin penyelesaian transaksi bursa di sini adalah kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban efek dan atau dana anggota bursa yang timbul dari transaksi bursa. Jadi di sini ketika di bursa efek ada transaksi jual dan beli, berarti hak dari pembeli apa? Mendapatkan efek yang dia beli. Kewajibannya adalah membayar atau menyerahkan uang. Sedangkan yang menjual efek, haknya apa? Menerima uang. Kewajibannya adalah menyerahkan efek. Nah, ini diselesaikan di KPEI. Pemegang sahamnya siapa? Bursa Efek Indonesia 100%. Tugas tadi sudah saya sampaikan, melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian menjamin penyerahan secara fisik, baik saham maupun uang tadi dari transaksi jual beli tersebut. Kemudian ada KSEI. Ya, jadi ini pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Pemegang sahamnya siapa? Bank kustodian 36%, SRO 30,5%, perusahaan efek 30,5% dan BAE 3%. Tugasnya menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien, mengamankan pemindah tanganan penyelesaian, kemudian pemindah tanganan efek dan menyelesaikan atau yang disebut dengan settlement. Jadi ini kalau kita lihat hubungan dari SRO. Ya, jadi yang menyelenggarakan sistem perdagangan efek adalah IDX sebagai front office-nya, kemudian di sini clearing diselenggarakan oleh KPEI dan penjaminan, kemudian book entry settlement, ya berarti ini penyelesaian, ya pencatatannya di sistem kustodian sentral. Selanjutnya di sini ada emiten. Oke, emiten itu apa? Mbak Risma mau menjawab sepertinya apa emiten? Ada yang tahu emiten apa? Emiten adalah kemarin perusahaan yang melakukan penawaran efek atau surat berharga. Itu namanya emiten. Ini tidak kita bahas secara detail karena kemarin kita sudah belajar tentang go public dan perusahaan terbuka, proses go public. Jadi perusahaan yang menawarkan efek itu disebut emiten. Kemudian selanjutnya ini ya terkait perusahaan efek dan manajer investasi. Oke, perusahaan efek itu ada beberapa pihak ya di sini, perantara perdagangan efek atau biasanya yang disebut dengan broker dealer, pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada AB dan non AB, anggota bursa dan non anggota bursa. Itu.
Kemudian di sini kegiatannya atau hal-hal yang perlu diperhatikan mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah, wajib memperhatikan keuangan nasabah, membubuhi jam dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pesanan, memberikan saran kepada para pemodal, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Kemudian menyelesaikan amanat atau jual beli dari pemberi amanat, memberikan atau menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Oke, tadi untuk perusahaan efek ada perantara perdagangan efek. Ada juga yang disebut dengan penjamin emisi efek atau underwriter. Nah, underwriter ini biasanya berkaitan dengan penawaran umum ketika perusahaan mau go public. Ya, jadi underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi di sini perjanjian penjaminannya bisa full komitmen maupun best effort. Oke, kewajiban juga mematuhi ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi. Selanjutnya adalah manajer investasi. Oke, teman-teman sudah belajar. Di sini ada manajer investasi. Tugasnya apa? Manajer investasi atau investment fund manager. Ini nanti kaitannya dengan reksadana, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah untuk mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok dana. Tugasnya mengadakan riset atas efek, menganalisa kelayakan investasi, mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah, kemudian mengelola reksadana. Ini nanti besok akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita belajar membahas mengenai reksadana. Selanjutnya di sini ada lembaga penunjang di pasar modal. Siapa saja atau apa saja lembaga penunjang yang ada di pasar modal? Ada Badan Administrasi Efek. Ini adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang dibeli investor menjadi atas nama pemodal tersebut dengan dikenakan biaya sesuai yang ditetapkan BAE. Modal yang disetor sekurang-kurangnya sebesar 500 juta. Selain BAE ada wali amanat. Nah, pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Selanjutnya ada bank kustodian. Ini pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Di sini yang dapat bertindak sebagai bank kustodian apa saja? Lembaga penyimpan dan penyelesaian LPP atau KSEI tadi ya, KSEI, perusahaan efek atau bank kustodian. Ini kegiatannya jasa penitipan harta yang aman bagi surat berharga, mengamankan pemindahan efek, mencatat dan membukukan setiap penitipan pihak lain secara cermat, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya, menagih dividen, bunga, surat utang, dan hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Selain itu ada
efek, pihak yang melakukan penilaian kemampuan membayar kembali surat utang serta menyediakan jasa informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Ini ada analisis peringkat, kemudian ada studi industri ya dipelajari di sini, analisis risiko bisnis, kemudian analisis risiko keuangan juga dilihat oleh pemeringkat efek. Ini nanti biasanya terkait dengan sukuk atau kalau di konvensional obligasi, peringkatnya ada peringkat triple A, triple B dan sebagainya itu. Oke. Kemudian ada penilai harga efek. Lembaga resmi yang melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar surat utang, sukuk dan surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar sekunder. Dalam perkembangannya, informasi harga pasar wajar yang diterbitkan BPA menjadi referensi yang wajib digunakan oleh institusi keuangan dan penetapan secara harian nilai aset bersih atau NAB dan nilai pasar wajar portofolio. Jadi di sini bisa dilihat kegiatannya ya, ada informasi daftar obligasi sukuk, data transaksi obligasi sukuk, prospektus dan laporan keuangan dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya ada SPIF atau penyelenggara program perlindungan investor. Oke. Jadi di sini Indonesian SIPF adalah penyelenggara dana perlindungan pemodal yang dibentuk untuk mengumpulkan sejumlah dana guna melindungi pemodal yang memiliki rekening pada anggota dana perlindungan pemodal atau DPP yang hilangnya aset pemodal jika anggota DPP tidak sanggup mengembalikan aset tersebut. Oke. Kemudian ada juga TeachMe dan e-Camel. Nah, TeachMe itu kepanjangannya adalah The Indonesia Capital Market Institute. Nah, ini TeachMe bergabung dengan e-Camel ya, atau Indonesian Capital Market Electronic Library. Kapan? Pada tanggal 10 November 2015 bertepatan dengan acara Investor Summit and Capital Market Expo. TeachMe bergabung dengan e-Camel dan sekaligus melakukan relaunching brand The Indonesia Capital Market Institute sebagai pusat referensi, edukasi, dan sertifikasi profesi pasar modal. Jadi di sini ada sertifikasi. Ya, jadi teman-teman besok yang mau berprofesi di pasar modal itu harus mengambil sertifikasi terlebih dahulu. Itu, misalnya tadi ada perantara pedagang efek. Ya, sertifikasinya nanti ngambil WPPE. Oke, kemudian kalau mau jadi manajer investasi di reksadana, ya ngambilnya sertifikasinya WMI. Kemudian ahli syariah pasar modal, ya bisa mengambil ASPM. Kemudian ada program waiver. Kemudian di sini ada juga yang e-Camel, menyediakan data pasar modal. Teman-teman besok kalau mau melakukan riset atau skripsi terkait pasar modal, data bisa mengambil dari e-Camel. Ini ada data historis, perpustakaan pasar modal, permintaan data-data lain. Ini untuk TeachMe gambarannya seperti ini. Ini TeachMe ada seperti ini. Kemudian juga proses pembelajaran di TeachMe seperti ini ketika kita mengambil salah satu profesi. Kemudian juga ada wisuda ketika Anda sudah selesai mengambil salah satu sertifikasi dan dinyatakan lulus, itu nanti bisa mengambil program sertifikasi ya. Jadi nanti ada syarat-syaratnya, misalnya ketika ahli syariah pasar modal syarat minimal S1. Anda sudah lulus S1 bisa melanjutkan pendidikan profesi ini. Oke. Kemudian ada profesi penunjang. Profesi penunjang salah satunya ada akuntan, melakukan audit atau pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Ya kan? Jadi ketika mau melakukan go public, ya ada syarat. Misalnya kalau yang di papan utama kemarin kita pelajari minimal laporan keuangan 3 tahun auditan.
dan tidak boleh melakukan pencatatan rugi. Nah, itu kan ini berarti melibatkan seorang akuntan untuk menilai dan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Kemudian ada konsultan hukum, membuat laporan legal audit dan memberikan pendapat hukum. Kemudian ada penilai, melakukan penilaian aset perusahaan. Kemudian ada notaris. Ya, ini membuat akta otentik dan legalisasi dokumen perusahaan. Nih, jadi peran dari lembaga-lembaga tadi jika digambarkan menjadi seperti ini. Ya, ketika IPO saham, ini ada siapa saja? Penilai, KSEI, BAE. IPO saham juga melibatkan konsultan hukum, akuntan publik, percetakan, notaris, percetakan untuk nyetak prospektus dan sertifikat. Ini kemudian ada perusahaan. Kalau obligasi ada KSEI, wali amanat dan lembaga rating tadi. Nah, sekarang ada investor. Ya, siapa tahu investor itu apa? Silahkan, Mbak Nurul Karisma atau Karisma Septiani. Investor itu apa? Ya, betul sekali, tepat. Jadi orang yang melakukan investasi, salah satunya misalnya saham, berarti orang tersebut melakukan pembelian saham. Oke, jadi di sini untuk menjadi seorang investor, ini misalnya kita ambil saham, tata caranya ada. Oke, cara menjadi investor saham. Ini teman-teman sudah ada yang punya saham belum? Belum. Ya, ini setelah nanti kuliah ini semoga teman-teman tertarik ya, minat, tahu tata cara untuk berinvestasi saham. 1, mengisi formulir yang disediakan oleh pihak perusahaan sekuritas, yaitu formulir pembukaan subrekening efek dan formulir rekening dana investor. Jadi Anda harus datang ke perusahaan sekuritas. Ya, zaman sekarang nggak harus datang ke kantor, bisa dilakukan secara online. Ya, pertama berarti Anda harus menjadi nasabah dari perusahaan sekuritas. Kemudian memberikan dokumen yang diperlukan. Ada KTP yang masih berlaku, NPWP, fotokopi bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam formulir pembukaan subrekening efek. Setoran dana awal ini biasanya 100.000, tapi nanti ini akan menyesuaikan ya dengan masing-masing, menyesuaikan depositnya berapa. Ya, ada yang 100.000, mungkin ada yang lebih rendah atau ada yang lebih tinggi, tapi ada yang 100.000. Setelah disetujui, selanjutnya kita sudah siap bertransaksi. Ketika sudah setujui, sekarang ini sudah lebih canggih, teman-teman nanti dikirimi email. Jadi surat menyuratnya sudah tidak manual lagi, dikirim via email. Nanti ada informasi nasabah, ada PIN, password, SID dan sebagainya. Teman-teman kemudian nanti download aplikasi dari yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Nah, setelah itu ikuti prosedur. Nah, dari situ teman-teman udah ada dana awal. Ketika mau transaksi lebih banyak, teman-teman harus top up saldonya ditambah. Setelah itu teman-teman bisa melakukan transaksi saham, bisa jual, bisa membeli. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi syariah online trading system atau SOTS. Itu gimana kita masukkan order jual, order beli dan sebagainya itu ya. Oke, itu ini kemudian ada kampanye yuk nabung saham, ya buka rekening, tentukan nominal, tentukan saham yang ingin ditabung, setor dana secara rutin, kemudian beli saham secara rutin setiap periode. Nah, ini yuk mulai nabung saham. Oke, itu terkait materi kita struktur pasar modal Indonesia. Teman-teman sudah paham mengenai lembaga maupun profesi yang ada di pasar modal. Baik, dari pemaparan saya tadi, apakah ada yang ingin bertanya?
Oh iya, Mbak Yohana silahkan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Untuk saat ini sebenarnya kalau perusahaan sekuritas itu ada banyak sekali. Jadi dibedakan antara perusahaan sekuritas yang melayani transaksi yang pasar modal umum dan yang transaksi syariah. Oke, kalau yang konvensional ya kita anggap pasar modal umum itu ada banyak. Tapi yang khusus syariah, melayani transaksi saham syariah, itu ada 17 sebenarnya yang sudah terdaftar di DSN MUI. Tapi yang memperpanjang kondisi saat ini tinggal 15, ada 2 yang tidak. Salah satunya misalnya contoh, PT Indo Primer Sekuritas. Nanti nama SOTS-nya atau aplikasinya iPod Syariah, BNI Sekuritas, ada Smart Syariah, Mandiri Sekuritas, ada MOS Syariah. Nah, kebetulan kita di Fakultas Ekonomi Bisnis UNSI, kita punya galeri investasi. Ya, teman-teman nanti bisa datang ke sana untuk tanya pembukaan rekening saham. Kebetulan galeri investasi kita bekerja sama dengan First Asia Capital. Untuk yang syariah nanti aplikasinya menggunakan FAS Syariah. Jadi kita alhamdulillah ada fasilitas di fakultas kita. Jadi ketika teman-teman nanti tertarik untuk buka rekening saham, tidak usah jauh-jauh, ya cukup di fakultas kita bisa dilayani. Oke, itu ya Mbak Yohana. Oke. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan Mbak Kaila. Oh ya, baik. Jadi ini tadi terkait underwriter ya, ketika melakukan penjaminan emisi efek itu ada 2 perjanjian, yaitu kesanggupan penuh atau full commitment dan kesanggupan terbaik atau best effort. Dengan kesanggupan penuh, penjamin emisi efek ini bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual. Jadi ketika ditawarkan kepada masyarakat, ya peminatnya mungkin agak kurang, jadi ada sisa efek yang tidak terjual sehingga perusahaan perusahaan penjamin ini atau underwriter harus membeli saham yang tidak laku tersebut. Sedangkan untuk kesanggupan terbaik di sini penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa efek yang tidak terjual, tapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan efek emiten. Jadi bedanya kalau tadi ada sisa yang kesanggupan penuh, dia harus beli. Tapi kalau yang kesanggupan terbaik, dia hanya berusaha terbaik. Jika ada sisa efek atau saham yang tidak terjual, dia tidak harus atau bertanggung jawab membeli saham tersebut. Oke, ada yang bertanya lagi? Sepertinya tidak, ya. Saya rasa pertemuan kita untuk hari ini mengenai struktur pasar modal Indonesia cukup. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang lain. Oke, baik. Untuk hari ini mari kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cuplikan ketika saya mengajar kepada mahasiswa secara online menggunakan Zoom Meeting. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.